kimia itu kayak tentang kita belajar zat-zat gitu nggak sih? Karena di dunia ini tuh nggak terlepas dari bahan-bahan kimia ya, soalnya tuh banyak banget. Jadi penting nggak sih kalau belajar kimia? Kimia itu apa sih menurut kamu? Menurut aku ya, kimia itu kayak ilmu yang menjelaskan tentang unsur-unsur. Terus kalau kita kenapa penting banget buat belajar kimia? Ya, kimia itu kayak benar-benar menjelaskan tentang kehidupan kita sehari-hari ya. Terlepas dari muka bumi ini kan banyak banget unsur-unsur kimia. Kalau menurut kamu? Kalau menurut aku sih kayak kimia tuh tentang mempelajari tentang zat-zat gitu. Terus kenapa kita penting juga buat belajar kimia? Karena kita nggak bisa luput dari bahan kimia. Contohnya ini kerudung. Tuh, warnanya. Oke. Terima kasih. Sama, dadah. Halo teman-teman, kamu tahu nggak bahwa di dunia ini kita tidak bisa lepas dari kimia. Semua yang di dunia ini terbuat dari bahan kimia. Kamu, aku, apa yang kamu pegang, dan udara di sekitar itu terbuat dari bahan dasar unsur-unsur kimia yang ada di sistem periodik unsur. Bahan kimia satu dengan bahan kimia lain dapat menyatu dan bereaksi. Bahan kimia satu dan bahan lainnya dapat bereaksi menjadi sebuah senyawa yang baru. Dan lamanya itu tergantung dan berbeda-beda ya. Ada yang terbilang cepat seperti tadi, ada juga yang terbilang lambat seperti perkaratan pada besi. Satu reaksi dapat terjadi jika terjadi ada dua zat berbeda terjadi pertumbukan atau pertemuan. Pertumbukan menghasilkan sebuah namanya energi kinetik. Energi kinetik yang ada yang dibutuhkan akan melepas molekul yang ada, lalu membuat molekul yang baru. Tapi, tidak semua dua zat yang berbeda itu dapat bereaksi. Contohnya seperti minyak dan air ini. Tentunya dapat kita amati di dalam video, meskipun dua zat ini berbeda dan mereka saling bertemu dan bertumbukan, tetapi tidak terjadi reaksi. Mereka terlihat masing-masing ya. Halo teman-teman semua, kali ini saya akan membahas mengenai definisi laju reaksi. Pertama-tama itu ada laju. Laju itu memiliki arti seberapa cepat atau lambatnya sebuah reaksi untuk berproses. Sedangkan kalau laju reaksi adalah proses di mana berkurangnya reaksi dan bertambahnya hasil reaksi atau produk setiap satuan waktu. Atau bisa juga bahasanya kayak gini. Adalah proses bertambahnya produk seiring berkurangnya reaksi dalam setiap satuan waktu. Ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama itu ada luas permukaan, yang kedua adalah konsentrasi, yang ketiga ada suhu, dan yang keempat ada katalis. Selanjutnya kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu ada luas permukaan. Luas permukaan ini menyatakan bahwa semakin besar luas permukaan, maka akan semakin besar kemungkinan terjadinya reaksi. Berikut adalah contoh percobaannya. The way I did before, I'd overtold you. Your love again. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menuangkan 2 sendok makan cuka ke tiap-tiap gelas yang akan kita gunakan. Setelah itu tuangkan air dengan takaran yang sama ke masing-masing gelas. Selanjutnya masukkan cangkang telur yang kasar ke gelas kedua dan cangkang telur halus ke gelas pertama. Lalu kita lihat selama 5 menit apa yang akan terjadi.
Faktor yang kedua itu adalah pengaruh konsentrasi. Semakin besar konsentrasi, maka semakin banyak molekul bereaksi. Atau, semakin besar konsentrasi reaksi, laju reaksi semakin besar. Berikut percobaannya. Selanjutnya, rekatkan balon ke ujung tutup botol. Lalu tuang baking soda secara bersamaan dan lihat reaksi apa yang akan terjadi. Tunggu beberapa saat, lihatlah hal menakjubkan apa yang terjadi pada kedua balon tersebut. Yang ketiga, ada pengaruh suhu. Semakin besar suhu, maka laju reaksi akan semakin besar. Berikut percobaannya. Air panas, air biasa. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah masukkan 3 sendok makan cuka ke tiap-tiap gelas yang akan kita gunakan. Setelah itu, masukkan air panas untuk gelas pertama dan air biasa untuk gelas kedua. Untuk banyak air yang akan kita gunakan, cukup setarakan saja ya takaran antara gelas 1 dan gelas kedua. Setelah itu, masukkan cangkang telur ke masing-masing gelas. Setelah itu, tunggu 5 menit untuk melihat apa yang akan terjadi pada cangkang telur tersebut. Setelah itu, kita lihat perubahan yang terjadi setelah 5 menit kita biarkan. Dan yang terakhir adalah katalis. Langkah pertama yang kita lakukan adalah tuangkan 50 ml pemutih pakaian di gelas pertama dan juga gelas ketiga. Setelah itu, tuangkan 50 ml cuka di gelas kedua. Tuangkan sedikit cuka di gelas ketiga. Lalu masukkan jarum di gelas ke-1, gelas kedua, dan juga gelas ketiga. Dan kita tunggu selama 5 menit untuk melihat perubahan apa yang akan terjadi. Kita sudah lihat video awal tadi antara minyak dan air, mereka itu tidak dapat bereaksi ya. Mereka ketika disatukan di wadah yang sama, mereka tetap jadi diri mereka masing-masing. Minyak tetap minyak dan air tetap air. Mengapa itu terjadi? Ternyata tumbukan efektif itu dapat terjadi karena 2 syarat. Yang pertama, karena arahnya tepat, dan yang kedua itu adalah karena energinya. Cukup sekian mengenai materi laju reaksi. Saya harap teman-teman semua bisa mengerti apa yang saya sampaikan dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
jalan ke Surabaya, berangkatnya bareng si Ningsih. Semangat belajar teman-teman semuanya. Sekian, terima kasih.